Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Christine Sipahelut kembali dapat menjumpai Anda dalam program Dialog Maluku Bicara. Dan di setiap episodenya kami akan mengangkat pembicaraan yang menarik tentunya, dan kali ini kita akan mengangkat tentang Pasar Mardika pasca penertiban. Dan sudah ada 3 narasumber yang luar biasa sekarang yang sudah hadir dan berkesempatan untuk ada di studio kami saat ini. Langsung saja saya menyapa, salam jumpa Pak Wali Kota Ambon, Pak Bodwin Watimena. Iya. Salam sehat juga Bapak. Kemudian ada anggota DPRD Kota Ambon dari Komisi 3, Pak Femri Tuana Kota. Salam jumpa Pak, salam sehat. Salam sehat juga. Dan ada Ibu Andiah Nurhaini, akademisi di bidang perencanaan wilayah dan kota Unpati dan Pusat Studi Pembangunan Masyarakat Kepulauan Universitas Patimura Ambon. Salam jumpa, salam sehat juga Ibu Diah. Baik pemirsa, kita langsung saja berbicara soal pasca penertiban Pasar Mardika. Kita lihat bahwa tidak seperti biasanya pasar sekarang sudah terlihat lengang, kemudian tidak ada lagi kemacetan, tetapi juga ada dampak-dampak yang kemudian ditimbulkan. Mungkin saya ingin dulu Pak Wali Kota berbicara soal penertiban yang merupakan kebijakan dari Pak Wali Kota ini. Silakan Pak. Iya. Penertiban Pasar Mardika menjadi salah satu program prioritas dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon. Programnya adalah penataan pasar, terminal, dan fasilitas publik lainnya ya untuk kenyamanan, ketertiban dan lain-lain. Nah, kami melihat bahwa Pasar Mardika ini dia merupakan pusat perekonomian di Kota Ambon yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon, tetapi dia sangat semrawut, menimbulkan macet, sehingga kami memutuskan untuk melakukan penertiban dengan maksud bahwa mengembalikan dia ke fungsi semula. Ya, kalau jalan raya itu untuk kendaraan, terminal untuk parkir angkutan kota, ya digunakan sesuai fungsinya. Pedagang silakan berjualan, tetapi pada tempat yang telah disediakan. Apalagi kita punya pasar modern, gedung pasar baru yang sudah dibangun dengan biaya yang begitu mahal oleh pemerintah. Sayang kalau tidak kita manfaatkan. Nah, karena itu dengan berkoordinasi sama provinsi dan instansi terkait, kami memutuskan untuk penertiban dan menginginkan supaya pedagang semua masuk ke pasar baru. Saya rasa itu tujuan yang baik supaya menjawab ya persoalan-persoalan yang ditimbulkan macet, copet, pungli dan lain-lain, tetapi juga menata kota supaya dia menjadi tertib dan bersih, indah. Seperti itu kebijakan kami soal penataan. Ya, terkait dengan kebijakan yang sudah diambil oleh Pak Wali Kota, kami juga ingin mendengar bagaimana pendapat dari anggota DPR Komisi 3. Silakan Pak Femri. Iya, terima kasih. Yang pasti kami DPRD sebagai mitra dari pemerintah mendukung semua apa yang menjadi prioritas kerja dari saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk bagaimana bisa membuat Ambon ini lebih baik. Nah, tadi sempat disinggung oleh Pak Wali terkait dengan pasar modern. Jangan salah, itu juga sudah ada bagian dulunya pemerintah kota dalam berkontribusi untuk soal pembangunan itu. Nah, dalam proses perjalanan kami melihat ini sudah terbalik dan diambil alih. Ini penting untuk kami melihat bersama bagaimana pasar ini bisa dikembalikan di kota lagi. Agar semua proses yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam mengupayakan dan mengakomodir seluruh masyarakat kota itu bisa masuk di dalam. Dan kami tetap mengawal semua proses yang ada untuk nantinya kota ini dapat berkembang dan maju seperti itu. Baik, kalau Ibu Diah mungkin sebagai akademisi melihat penataan-penataan yang saat ini sementara diproses oleh pemerintah, bagaimana Ibu Diah? Oke, baik, terima kasih Kak. Kalau dari pandangan kami dari perencanaan wilayah dan kota sendiri, revitalisasi ini kan kita artinya meningkatkan nilai dan fungsi dari suatu kawasan. Kawasan yang kita bicarakan di sini kawasan makro ya, karena Pasar Mardika ini dia berada di pusat kota. Jadi lokasinya memang sangat ideal karena berada di antara pelabuhan, terminal, alun-alun, kemudian pusat pemerintahan juga. Nah, yang kedua, lokasinya juga itu sangat strategis. Jadi kalau kita ukur berdasarkan uji isokron itu dari setiap titik yang terdekat itu hanya sekitar 3-7 menit. Sehingga dia sangat strategis, itu kelebihannya.
namun dia juga memiliki beberapa kekurangan. Jadi karena di situ menjadi pusat interaksi sosial, ekonomi, pusat kegiatan, maka dia menjadi padat dan seperti sekarang ini ya, masalah penertiban. Kemudian selanjutnya kita melihat juga dari prosesnya. Di sini bukan hanya sekedar fisik yang kita amati ya, kita dari bidang studi kami, fisik iya, ekonomi iya, sosial iya. Ada tiga tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu dari intervensi fisik yang sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota dan itu sudah berhasil. Untuk pertama kalinya gedung itu akhirnya sudah berfungsi. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, yaitu kita melakukan rehabilitasi ekonomi. Tujuannya rehabilitasi ekonomi ini untuk meningkatkan atau menciptakan vitalitas baru. Jadi tadinya vitalitas itu kan tadinya tidak vital, tadinya dia ruang vital, kemudian dia mengalami degradasi atau penurunan menjadi tidak vital lagi. Nah sekarang kita mencoba untuk menciptakan vitalitas baru. Kemudian tahap yang ketiga, kalau dalam pandangan ilmu kami, kita melakukan revitalisasi sosial, yaitu institusional atau kelembagaan. Bagaimana kelembagaan ini mengelola, memanajemen pengelolaan pasar, baik dari pedagangnya, baik dari pembelinya, maupun dari seluruh stakeholder terkait. Lalu keberhasilan dari revitalisasi ini apa sih aspek yang paling mempengaruhi? Yang pertama itu aspek sosial. Aspek sosial tentu luas sekali ya, seperti kesejahteraan stakeholder terkait seperti pedagang. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik kawasannya sendiri. Karakteristik kawasan ini yang menunjukkan apa yang perlu kita tonjolkan dari citra atau image kawasan tersebut. Misalnya saya lihat karakteristik yang sudah muncul itu seperti dia berada di tepi laut. Kita bisa menonjolkan kemaritiman atau mungkin wisata bahari, sehingga kita bisa mempertahankan heritage atau budaya dan juga dari sisi kunjungan wisatawan gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Diah. Dan Pak Wali, ini kan juga sebelum ada eksekusi sudah ada sosialisasi sebelumnya ya. 2 minggu sebelum eksekusi sudah ada sosialisasi kepada masyarakat sehingga memang banyak dukungan sekali dan sudah berjalan sesuai skenario. Tetapi juga yang sekarang terjadi adalah belum seluruhnya pedagang itu masuk ke dalam, Pak. Sebenarnya kendala dari pedagang ini boleh dijelaskan, Pak Wali? Iya. Saya kira tadi Pak Femri sudah menyentil sedikit soal prosesnya. Bagi kami pemerintah kota, saya setiap kali menyampaikan bahwa soal pasar ini bicara kewenangan kita sudah tahu pasti. Tetapi karena hari ini dikelola oleh provinsi, bagi saya siapapun pengelolanya tidak masalah. Yang penting dikelola dengan baik. Karena kita bicara soal gedung pasar ini, bicara soal banyak stakeholder di situ. Tidak hanya kepentingan pemerintah yang harus kita utamakan, tetapi juga kepentingan yang lain. Soal pedagang, mereka memperoleh tempat yang layak dengan biaya yang terjangkau. Kira-kira seperti itu. Nah, proses ini terus kita berjalan, tapi yang saya inginkan adalah masing-masing kita tahu tugas dan fungsi kita. Kalau pemerintah kota sudah melakukan penertiban, mengosongkan area-area jalan, terminal, area publik yang lain untuk tidak lagi dipakai sebagai tempat berjualan, kami berharap tentu masuk ke gedung yang baru. Nah, gedung yang baru ini kapasitasnya cukup banyak. Dalam rapat koordinasi dengan stakeholder, dengan seluruh kepentingan, termasuk dengan pemerintah provinsi lewat Kadistindak, kita sudah menghitung secara baik. Lokasi A, B, C, D kalau kita bongkar bisa tampung di pasar yang baru. Nah, kita berharap setelah pasca pembongkaran itu langsung masuk. Nanti kita lihat semakin baik. Tetapi pemerintah kota juga punya konsep untuk memperbaiki, menata ya wilayah Pasar Merdeka itu ya seperti disampaikan oleh Bu Diah tadi, dia akan menjadi ya lokasi wilayah heritage untuk kita bagaimana memastikan terjadi pertumbuhan yang positif di sana dari berbagai pihak. Bahkan kami berencana di tahun depan kita akan bikin, yang saya janji di kampanye yang disebut dengan Papaleri Square, Pasar Papaleri. Itu kita akan bangun di sana, di wilayah
yang di laut di Pasar Arumbai. Pasar Apung. Mulai minggu depan ini kita sudah mulai bekerja untuk paling tidak menyiapkan ruangnya, lalu di situ akan diintegrasikan dengan parkir di atas laut, di atas dermaga itu, supaya tidak ada lagi parkir di badan jalan. Tahun depan juga kita akan buat semacam dermaga besar untuk memastikan di wilayah Pasar Merdeka itu, Pantai Merdeka ya. Pantai Merdeka itu akan menjadi pusat kuliner malam. Jadi yang ada di depan amplas yang hari ini malam-malam itu berjualan itu semuanya akan dipindahkan ke sana. Jadi pemanfaatan kawasan itu sudah kita rancang dengan baik. Nah, perbaikan trotoar, membuat taman-taman di sana itu bagian daripada perencanaan kami. Nah, sekarang kan sudah kosong. Berarti apa yang kami rencanakan itu bisa dilakukan di sana. Nah, kita berharap pada waktunya tadi yang diharapkan oleh Ibu Dia tidak saja menjadi pusat perekonomian kota, tetapi juga bisa menjadi pusat wisata, ya, budaya. Kalau Papalila Square ini ditempati oleh kita punya mama-mama kain kebaya berjual di sana, selain menyediakan tempat yang layak bagi mereka, tetapi juga dia kalau ada kunjungan orang ke Ambon, dia bisa pergi melihat, oh, kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Kain kebaya, jual buah-buahan, jual sagu dan lain-lain. Kita rasa ini beberapa tujuan yang ingin kita capai di sana. Tapi yang terpenting mengembalikan pasar itu dan pantai itu sesuai peruntukannya itu saja. Nah, kadang kalau ada pedagang protes ke saya, kenapa kami tidak bisa berjualan di terminal? Ya nggak bisa. Terminal itu tempat naik turunnya penumpang dan tempat mobil angkut parkir. Tidak bisa kau berjual di situ. Kenapa kami tidak bisa berjual di badan jalan? Yang mengganggu aktivitas lalu lintas, menimbulkan kemacetan. Nah, apa yang kita lihat hari ini, setelah dibersihkan ternyata kita tidak terlalu terjadi kepadatan di Teluk Kabis. Dan kita bisa atur kalau sudah agak padat, kita bisa alihkan yang lain lewat Jalan Pantai Merdeka. Jadi berdampak ke lain-lain juga ya Pak ya, termasuk arus lalu lintas. Tidak sekedar kita fokus kepada soal tempat bertemunya penjual dan pembeli, lalu terjadi transaksi di situ, tetapi yang lain kita tata kawasan itu sehingga menjadi lebih maju, modern, dan dia menjadi pusat kita untuk berkegiatan banyak hal di situ. Ya, tapi sejauh ini bagaimana Pak dukungan dari para pedagang sendiri di sana? Ya, saya kira kalau bicara soal dukungan pedagang, satu hal yang kita mesti ingat bahwa pemerintah ini ada untuk mengatur. Dia membuat regulasi, dia mengatur ketertiban, keamanan semua, dan dia mengeksekusi kalau ada yang melanggar itu. Tetapi kami pun melakukan penataan ini tidak dengan menggunakan kewenangan-kewenangan kami semata. Kami lakukan pendekatan dengan pedagang, ya paling tidak menyampaikan bahwa ini bukan tempat kalian untuk berjualan. Sosialisasi kita lakukan selama 2 minggu, tapi jauh sebelum itu, dalam kampanye-kampanye saya, ketika ditanyakan bahwa bagaimana dengan pasar Indonesia, saya bilang kalau jadi saya akan lakukan penataan. Jadi soal konsistensi komitmen kita untuk yang pertama mewujudkan apa yang kita janjikan, dan yang kedua menjamin ketertiban kota bagi seluruh warga kota, bukan cuma pedagang. Ingat, yang menikmati melakukan aktivitas bukan pedagang saja, tapi ada yang lain. Nah, semua harus mendapat perlakuan yang sama untuk bisa beraktivitas dengan baik, aman dan nyaman. Karena copet itu luar biasa, satu hari bisa 10 lebih orang dicopet. Pada orang pembeli yang pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan, kan seperti itu. Jadi saya rasa kami tidak merugikan pedagang. Kami tahu bahwa kalau kami bongkar dari situ, mereka harus masuk ke sana. Kenapa pasar Batu Merah saya belum bongkar? Karena kita belum punya tempat untuk menampung mereka. Kita hanya membuat mundurkan mereka supaya tidak ada di badan jalan. Kalau sudah punya tempat, saya bongkar semua. Jadi
penertiban pembongkaran ini tidak serta-merta karena kita ingin rapi saja, ingin tertib saja, tetapi juga memperhatikan kepentingan para pedagang. Baik, Pak, selain pedagang dan juga sekarang sudah sangat teratur seperti itu. Tadi juga sudah disampaikan Pak Wali bahwa akan ada square Papa Lele begitu ya Pak ya. Nah kalau Pasar Batu Merah ini sendiri nanti rencananya kemana nih Pak? Yang belum dibongkar ini rencananya? Pasar Batu Merah kita masih mengkaji. Masih mengkaji. Ada upaya yang dibuat oleh pemerintah negeri Batu Merah untuk keinginan mereka untuk membuat ya semacam gedung atau tempat jualan yang baru. Tapi saya sudah koordinasi dengan seluruh OPD untuk kita lakukan kajian lagi dengan baik. Saya tidak mau lagi aktivitas jual beli itu dia berdampak pada semakin banyaknya sampah di Teluk Ambon. Ini yang paling penting. Ya, betul. Karena itu, kalaupun ada pengembangan pasar Merdeka misalnya ke arah laut, ya harus diatur dengan baik supaya tidak menimbulkan dampak lingkungan khusus di Teluk untuk soal sampah ini. Nah, ke depan kita akan tegas soal sampah. Sampah tidak lagi ke depan tidak lagi kita menghimbau tapi kita akan menindak. Ya. Soal perilaku yang tidak benar soal membuang sampah di laut, di sungai, dan di tempat-tempat yang tidak ini oleh pemerintah, disediakan oleh pemerintah. Ya. Terkait dengan soal ketertiban dan keamanan nih Pak Wali Kota, kan rencananya akan dibangun 9 pos keamanan di sana. Kapan mulai realisasinya Pak Wali? Sudah berjalan Pak? Jadi pos tetap itu 8, satu pos mobile, yang dia keliling untuk memantau. Kami bangun dan bekerja bersama dengan TNI Polri. Di setiap pos sekarang sudah ada penempatan pos. Setiap pos itu berisikan Satpol PP Kota Ambon, dinas terkait misalnya ada Indek Perhubungan, tetapi juga ada TNI Polri termasuk POM dan Provos yang stay di sana. Ya, kita berharap ini cara kita untuk memastikan dia tidak kembali lagi seperti semula, kira-kira seperti itu. Ya awalnya saya berpikir kita ya 1 bulan lah, tapi kalau kita keluar lagi dan kembali lagi seperti semula, bisa saja pos itu selama-lamanya di situ. Supaya menjaga bahwa pedagang tidak lagi balik untuk berjualan di badan jalan. Karena kalau nanti balik, kita lakukan tindakan yang lebih ekstrim. Nanti pemerintah yang salah lagi bahwa kita seenaknya tidak memperhatikan, ya bisa melanggar HAM dan lain-lain. Tapi kalau saya tidak boleh lagi kembali ke semula. Baik. Sekarang kita sudah meriset semua dan kembali ke setelan pabrik kan. Dari awal tidak boleh lagi kembali ke seperti kemarin. Seperti itu. Ya, kita berharap memang semua pedagang bisa mendukung apa yang sudah dibuat pemerintah dan juga tentunya jangan sampai kembali lagi karena tadi kita berbincang dengan Ibu Dia sedikit ya bahwa ini sudah berapa kali pasar ini dibongkar, berapa kali pasar ini ditertibkan, tapi balik lagi, kembali lagi dan mudah-mudahan ini adalah yang terakhir dan betul-betul bisa dilaksanakan oleh para pedagang. Saya mau minta pendapat dulu dari Ibu Dia dan juga nanti Pak dari anggota DPR soal bagaimana masyarakat itu seolah resist seperti itu, tetap resisten seperti itu kembali lagi ke tempat semula. Silakan Ibu Dia dulu. Oke, baik, terima kasih. Dari tujuan revitalisasi ini sebenarnya kan kita ingin melalui intervensi fisik yang dilakukan dengan penataan Bapak buat penataan lahan, ada lahan parkir khusus, ada buat berdagang, ada juga buat nanti public space ya untuk nanti interaksi sosial seperti wisata kuliner, food court, itu sudah sesuai penataan fisik. Tujuannya apa? Untuk menciptakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, kemudian terintegrasi dengan seluruh sistem kota. Jadi yang dimaksud sistem kota di sini adalah jaringan transportasi. Seperti kita lihat banyak pelabuhan-pelabuhan pengumpan yang ada di sekitarnya, kemudian ada terminal. Jadi dia terkoneksi, aksesibilitasnya mudah. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu berkeadilan sosial. Di sini kita akan lebih memperdalam berkeadilan sosial itu kepada siapa saja, pembeli, penjual, kemudian juga berwawasan budaya dan lingkungan. Itu juga sangat penting karena sekarang kan lagi tren global itu SDGs ya, tujuan SDGs.
Nah, kalau dari segi penataan, manajemen pengelolaan pasarnya sendiri semua sudah tertata dengan baik. Hanya sekarang yang mungkin perlu adalah partisipasi dari masyarakat, Pak. Partisipasi aktif dari pedagang pasar maupun masyarakat yang terlibat. Kalau saya pikir itu yang paling penting. Jadi bukan hanya pendekatannya top down, kita memaksa mereka pindah, tapi mereka akan resisten dan kembali lagi. Yang kita hindari adalah bagaimana mereka kembali lagi berjualan di situ dan bertahan di tempat yang telah disediakan. Yang pertanyaan saya di sini juga, apakah ini sudah berkeadilan sosial? Apakah sudah benar-benar pernah melakukan dialog yang mendalam dengan masing-masing stakeholder itu? Apa sih alasannya mereka menolak berjualan di dalam gedung? Apa alasannya mereka kembali lagi ke badan jalan tadi gitu? Pasti ada dari perwakilan yang bisa menyampaikan kenapa mereka menolak. Ya. Mungkin kita perlu tahu akar masalahnya dulu. Gitu. Oke, kita akan tahu lebih jauh bagaimana masyarakat di pasar itu pasti ada penolakan karena belum bisa semuanya masuk ke dalam, walaupun bisa masuk tapi masih ada berjualan di badan jalan. Kita tahan dulu, kita akan bertanya nanti dengan anggota DPR Pak Femri setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Maluku Bicara. Apa yang terlihat oleh mata belum tentu adalah fakta. Ada kompleksitas yang perlu dieksplorasi untuk mendapatkan validitas informasi. Pastikan Anda bijak dengan memilih kanal berita yang terpercaya dan menginspirasi. Hilangkan ragu dengan mencari rujukan yang pasti. Maluku hari ini untuk publik Maluku yang cakap literasi. Berdoa pada Sang Kuasa sebagai generasi penerus bangsa. Katorang anak-anak Maluku, Patimura muda, bangkit dan meneruskan perjuangan Kapitan Patimura. Lawa minang haulala, maju terus, pantang mundur. Burung kirian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Anda kembali menyaksikan Maluku Bicara masih dengan 3 narasumber Wali Kota Ambon, Komisi 3 DPRD Kota Ambon dan juga akademisi. Kita kembali lagi soal Pasar Merdeka pasca penertiban. Pak Femri, Anda sebagai wakil rakyat, bagaimana ketika turun ke pasar, mendengar keluhan masyarakat, apa saja yang mereka inginkan sebenarnya soal penertiban ini, bagaimana Pak Femri?
Iya, terima kasih. Pada prinsipnya begini, kita harus dudukan dulu apa yang dikerjakan oleh pemerintah hari ini dampaknya terhadap masyarakat kota itu seperti apa. Nah, terkait dengan kondisi yang ada di pasar, sejatinya itu kita semua itu harus memberikan semacam mindset kepada pedagang. Jadi himbauan lah kira-kira begitu. Dan juga kepada pembeli. Karena memang dalam perjalanan terakhir ini kan biasanya dibongkar terus balik lagi, ditata kembali lagi. Nah, hari ini kami juga DPRD meminta Pak Wali Kota untuk tetap konsisten dan kami tetap mendukung dalam upaya penertiban dan juga tata pasar ini, karena ini sebagai ikon dari Kota Ambon. Hari ini menurut kacamata kami melihat inilah Kota Ambon yang manise. Kalau kemarin itu masih maniso, artinya tidak teratur, tidak ditata dengan baik, sehingga ada beberapa pandangan dari orang luar yang bagi kami itu juga menggelisahkan hati kami terkait dengan, khususnya terkait masalah sampah ya. Nah, hari ini dengan ide gagasan Pak Wali yang bagi kami ini penting untuk kita kolaborasikan, dan kami juga ingin menyampaikan, walaupun tadi Pak Wali sudah sampaikan terkait dengan Pasar Batu Merah, kami juga akan akan memberikan perhatian khusus juga di situ supaya tidak ada anak emas di sini, kira-kira seperti itu. Nah, satu hal yang kami ingin sampaikan juga bahwa yang berjualan nantinya di Pasar Mardika itu adalah warga kota yang memiliki KTP Kota Ambon. Jangan sampai yang berjualan bukan warga Kota Ambon. Ini juga harus diinventarisir supaya betul-betul pasar ini milik Kota Ambon, milik warga kota. Nah, ini yang kami inginkan supaya ada pengurangan lapangan pekerjaan ya, kira-kira begitu, untuk membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat kota. Nah, kemudian terkait dengan konektivitas yang ada di, saya melihat bahwa di Pasar Mardika ini cukup seksi. Yang tadi sampaikan Ibu Dia, ada pelabuhan, ada terminal, dan kemudian juga konsep yang nanti dituangkan oleh Pak Wali dalam Papalele Square ini cukup menarik. Karena juga di situ ada identitas dari masyarakat kota, identitas dari kami sebagai negeri adat gitu kira-kira. Mungkin itu pandangan dari kami, Ibu. Akan menjadi ikon Kota Ambon juga gitu ya, Pak. Kita akan berbicara lagi soal tadi Bapak sudah sampaikan bahwa harus tegas bahwa ini yang berjualan adalah yang punya KTP seperti itu. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini, Suara Hati. Kalau buat beta itu baik karena ini kebijakan pemerintah. Ya katong pedagang, katong harus sponsor perkembangannya pasar. Dalam artinya apa? Katong mau semua itu kan nyaman. Dalam artinya apa? Pertama, kendaraan lalu lintas. Kedua, katong punya pasar ini ke depannya katong harus lebih baik lagi. Bukan begini saya tahu. Jadi katong himbau buat pemerintah, kebijakan pemerintah itu baik. Dan harus lihat pedagang semua yang belum ada tanpa, barangkali pemerintah bisa kasih semua punya tanpa yang layak untuk jualan toh. Yang tadi bilang semua di dalam biar semua bisa dapat haknya pedagang toh. Begitu supaya ke depan juga kita mau pasar ini bagus. Supaya ketika pengunjung datang kita Kota Ambon dong lihat benar-benar Kota Ambon ini bagus. Jangan cuma orang bilang Ambon manis tapi ketika dong tiba di Ambon seng manis. Maka ketemu orang mau hati. Ketika ketemu bilang bahwa Kota Ambon manis maka ketemu buktikan bahwa di Ambon ini bersih. Memang otomatis beta memang sadar
dapat tempat di dalam, maka kita jual di sini. Bagus untuk penertiban, tapi yang tidak suka kami itu ada separuh kalau sudah penertiban kan separuh sudah masuk di dalam, cuma separuhnya tidak masuk. Begitu maksudnya kalau mau penertiban yang bagusnya itu aktivitasnya semuanya langsung dikasih masuk, jangan itu separuhnya masuk, separuhnya tidak, itu namanya tidak ke apa namanya pilih kasih ibaratnya gitu. Kalau masuk penertiban yang bagusnya tuh kasih masuk semua. Contohnya kan kau masuk di dalam kemarin-kemarin tuh, cuma yang maksudnya kantong itu kau masuk di dalam tuh kalau penertiban masuk semua diharuskan masuk, jangan separuh-separuh. Kalau soal dapat tanpa sih Pak, kau dapat di lantai 2. Cuma kan lantai 2 untuk pedagang macam cile tomat itu kau yang wajar jual cile tomat di lantai 2. Maksudnya kalau kau sih mintanya di lantai 1. Di lantai 1. Tapi untuk sekarang kau belum dapat tempat di lantai 1. Iya, jadi Bapak di luar tuh jualan laku cepat, modalnya mana orang datang belanja, karena orang masuk di dalam pasar belanja. Iya, jual dalam bagus Om, supaya karena panas tuh. Iya bagus, atur bagus lah Om, supaya nggak tahu mau jual di luar dapat panas. Di dalam bagus, dalam pasar ini bagus nih Om, dalam jual bagus. Tanpa di atas Om, ketua yang bisa tolong itu sakit sebenarnya sampai di atas. Di tingkat 2, lantai 2. Terus ada orang di atas Om, di lantai 2 ada orang menjual di atas tuh. Nah Pak Wali, tadi sudah mendengar suara hati dari masyarakat pedagang ya. Bagaimana nih Pak menanggapi keluhan mereka? Iya, kalau kita simak secara baik, paling tidak ada 2 hal di situ yang harus kita perhatikan. Yang pertama soal kebijakan, merelokasi, memindahkan pedagang dari badan jalan itu harus diikuti dengan memastikan bahwa mereka memperoleh tempat di dalam di gedung pasar yang baru. Dari perhitungan yang tadi saya bilang itu bisa ditampung semua. Ya. Tinggal nanti kita koordinasikan dengan provinsi soal bagaimana mereka memastikan itu. Yang kedua, kalau kebijakan itu dilakukan tidak boleh ada lagi yang berjualan di luar. Ya. Kalau ada, pasti yang dari dalam akan ikut keluar. Nah ini situasi yang memang membutuhkan semacam intervensi kita untuk semua pihak. Pemerintah tanggung jawabnya tadi itu untuk melakukan penataan, pedagang harus patuh terhadap apa yang diatur oleh pemerintah. Kan tadi tidak ada satupun yang menolak, kami tidak mau ditertibkan, semua mau. Tinggal soal perlakuan kita, memperlakukan mereka secara adil, itu saja. Nah yang berikut adalah, yang terpenting juga yang harus kita lakukan, bagaimana kita mengajak masyarakat di luar pedagang, pembeli tentu, untuk memberikan atau kita turut bersama-sama mengedukasi pedagang-pedagang ini dengan cara apa? Jangan kita beli lagi dagangan yang dijual di luar gedung. Kalau kita semua ingin supaya gedung Pasar Merdeka Baru itu dia bisa beroperasi, bisa berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Lewat mereka saja masuk ke dalam gedung baru, belanja di sana. Nah pemerintah kota sudah menghimbau kepada seluruh ASN. Pemerintah kota untuk tidak lagi ada ASN yang berbelanja di luar gedung. Saya nanti bikin surat resmi kepada seluruh pihak di Kota Ambon. Paling tidak kita mengajak staf kita, TVRI misalnya, Ibu Kapsta bisa mengajak staf, kalau pergi ke Pasar Merdeka jangan lagi belanja di luar, semua masuk belanja di dalam gedung. Kita berharap dari apa yang kita lakukan ini merubah perilaku pedagang, kebiasaan mereka yang menginginkan untuk lebih dekat dengan pembeli. Makanya itu yang bikin semrawut, karena akhirnya pembeli tidak turun dari motor lagi. Dia di atas motor, dia langsung beli, kemacetan terjadi dan lain-lain. Jadi dampaknya besar sekali. Nah, merubah perilaku masyarakat ini kan tidak mudah. Karena itu tadi kebijakan kita untuk setelah penataan kita pasang pos-pos penjagaan, ya itu dah sebenarnya dalam rangka kita mau
membiasakan mereka untuk tidak lagi berjualan di badan jalan. Entah kapan, sampai kapan ini bisa terjadi, tapi pemerintah dalam upaya untuk memastikan ketertiban dan segala sesuatu di pasar itu, ya kita harus bikin seperti ini. Ya. Sambil suara hati tadi soal penempatan di dalam gedung itu, saya rasa dalam 1-2 hari saya akan dengan provinsi untuk bicara soal penataan dan kita akan masuk tinjau ke dalam. Okay. Kalau ada yang masih kosong, saya pastikan saya akan ini untuk menindak yang bandel yang punya lokasi sampai 5-6 tapi tidak diisi. Nah, saya curiga ini silakan diisi tapi ada transaksi di sana. Ya. Ini saya tidak mau. Okay. Ya, nanti kita koordinasikan soal itu untuk menjawab suara hati dari para pedagang dan kepada para pedagang, pemerintah kota sepakat dengan apa yang Bapak Ibu tadi sampaikan. Kami akan berupaya untuk ya menciptakan keadilan tadi yang disampaikan oleh Widya dan juga ada beberapa pedagang tadi. Oke, soal masukan dan pendapat dari Pak Fembri tadi Pak, bagaimana kalau pedagang itu diinventarisir seperti itu ya, bahwa mereka harus punya KTP Ambon, bagaimana? Ya, saya rasa memang itu banyak masukan ke saya seperti itu. Kita membangun kota, membangun provinsi ini dalam konsep NKRI. Tapi satu hal juga yang kita harus pastikan bahwa warga kota Ambon mesti diberikan perhatian khusus. Terutama bagi mereka-mereka yang kurang beruntung hari ini. Yang ada di bawah garis kemiskinan, yang tidak memperoleh pekerjaan dan lain-lain. Angka pengangguran kita cukup tinggi. Kemiskinan kita juga walaupun paling rendah di Maluku tetapi masih tinggi. Harapan kita adalah setiap hal yang dilakukan, investasi, pembukaan pusat-pusat perekonomian baru, itu diutamakan untuk warga kota Ambon. Kalau tidak, maka tidak akan pernah terjadi pengurangan pengangguran dan kemiskinan di kota Ambon. Nah, kita sadar betul bahwa 6 hektar area Merdeka itu menyiapkan banyak peluang untuk orang bekerja. Nah, yang terjadi adalah tidak saja warga kota Ambon di sana, tapi juga warga dari luar kota Ambon. Satu hal yang saya ingin tertibkan di kota Ambon adalah kepada setiap warga kota yang sudah tinggal di kota Ambon ini lebih dari 6 bulan, apalagi 1 tahun 2 tahun, wajib menjadi warga kota Ambon. Itu akan kita berlakukan. Kita tidak bicara soal dia dari mana, tidak. Karena dengan mereka memiliki identitas sebagai warga kota Ambon, pemerintah kota ini bisa terkurangi soal beban sosial yang kita miliki. Kira-kira seperti itu. Jadi Pak Fembri sampaikan soal itu, kita akan upayakan. Paling tidak, kalau sudah berjualan di Ambon, mencari nafkah di Ambon, sudah tinggal di Ambon, carilah warga kota Ambon. Susahnya di mana coba? Ya. Kan tidak susah. Ya. Kecuali mereka yang kerjanya sementara saja di kota Ambon, instansi-instansi vertikal. Ya. Tapi ketentuan bahwa 6 bulan setelah tinggal di suatu tempat, berturut-turut ya, dia tinggal di situ, dia mestinya menjadi warga kota situ atau warga kabupaten situ. Ya. Nanti kalau dia mau pindah lagi, tinggal mutasi KTP, hari ini 5 menit saja sudah bisa pindah. Nah, kita ingin seperti itu supaya apa? Paling tidak beban-beban sosial kita soal distribusi alokasi ya kebutuhan-kebutuhan pokok di kota Ambon itu bisa kita ya biasnya semakin diperkecil. Okay. Karena warga kota Ambon 360.000, tapi kalau kita dihitung orang yang tinggal di kota Ambon lebih dari itu dan bisa sampai 500-600.000. Beban sosial kita kepada yang di luar 360.000 ini. Okay. Termasuk pedagang. Terus bertambah, cuma pedagang ini kan bertambah setiap hari, bertambah. Sementara area atau lokasi kita, pasar kita tidak bertambah luasannya. Begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Wali Kota. Kita dengarkan lagi suara hati berikut ini dari masyarakat.
pasarnya memang bagus. Cuma masalahnya masih berjual di luar-luar. Kita mau tuh akan semua masuk di dalam. Akan masuk semua di dalam supaya lihat pasar ini kan lihat dari luar kan akan bagus, akan lebih tambah bagus daripada yang dulu tuh. Dulu tuh memang atau berjual di luar itu memang bagus juga karena katong sing berjalan jauh dari sana, tapi kalau ke semua dalam gedung ini katong sing kanal panas lah. Yang pertama itu katong sing kanal panas lah. Lalu kita mohon selanjutnya mungkin dari pemerintah mungkin lebih meningkatkan lagi orang-orang pasar supaya lebih bagus lagi daripada yang dulu. Ya alhamdulillah jalan yang macet-macet lagi, kelihatan rapi, bersih. Harapannya semoga tambah diinikan lagi di apa namanya? Iya, tambah ditingkatkan lagi. Iya. Terutama di bagian ruko Batu Merah, bagian pasar Batu Merah ke sana itu perlu dibenahi lagi. Nah, soalnya jalannya tadinya luas, sekarang jalannya agak sempit karena itu sudah pedagang-pedagang banyak di pinggir jalan. Ya begini sudah Pak, penertiban ini memang cukup baik untuk orang pengemudi ya Pak. Tapi di satu sisi juga kita dapat penumpang, nggak ada muatan begitu. Karena waktu rame itu kan ada penumpang, biar gitu kita macet-macet tapi ada. Sekarang memang lancar, harapannya ke pemerintahnya ke depannya lebih baik dari ini gitu. Bagus Pak, begini bagus. Maksudnya yang penting tertib begini tuh, istilahnya kata mencari ikut jalur. Harapan ke pemerintah hunut tertib kan begini, kalau ada terminal lewat Paso, pulang juga lewat Paso. Dalam setiap kebijakan pemerintah selalu pasti akan ada pro dan kontra. Bagaimana, saya ke Pak Femri nih Pak, pro dan kontra tadi dari masyarakat. Setuju, tapi saya ada penumpang tadi dari Pak supir gitu ya. Ya, bagaimana Pak Femri? Iya, jadi melihat secara singkat dari suara dari hati ya masyarakat, pada prinsipnya, pada dasarnya tuh semua bisa diterima, tapi harus diatur kembali kira-kira begitu. Nah, kami DPRD memastikan kondisi ini kami tetap mengawal dan apa yang menjadi bagian aspirasi dari masyarakat ya kita tetap tampung sambil menunggu proses. Jadi intinya kita memberikan waktu untuk Pak Wali Kota bersama dengan semua OPD agar bisa mengkaji, melihat ini lagi dan kita menunggu, karena tidak mungkin semua proses ini secara instan. Ini sebuah gebrakan yang dilakukan di awal kepemimpinan Pak Wali ini kan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Baru dilantik dalam menjelang beberapa bulan langsung penertiban di Pasar Malik itu luar biasa. Dan itu harus diapresiasi sebenarnya. Masyarakat kota juga harus memberikan energi positif ini terhadap pemerintah kota supaya bisa bekerja dengan maksimal terhadap semua kebijakan yang nantinya berdampak terhadap masyarakat kota secara umum gitu. Dan saya di sini juga saya menitip satu hal Pak Wali, mungkin dalam semua kebijakan baiknya ada kajian ilmiah. Contoh kayak tadi mungkin yang soal hunut itu bicara soal trayek itu ya mungkin di sini juga harus ada minimal ada kajian lah supaya tidak ada simpang siur demo, karena memang dalam beberapa momen kemarin ada sedikit permasalahan dengan trayek Paso kalau nggak salah soal jalur-jalur itu. Nah maksudnya bukan saja soal di Dinas Perhubungan tapi yang lainnya kalau bisa dilihat secara kajian. Kalau kajian ilmiah kan ini tak mampu dipresentasikan, dipertanggungjawabkan kira-kira seperti itu. Mungkin ya, itu baik. saja. Terima kasih Pak Femri. Saya ke Ibu Diah. Ibu Diah, kalau tadi dari seluruh pembicaraan yang kita sampaikan, yang sudah disampaikan Pak Wali, baik juga Pak Femri. Ibu Diah melihat sejauh ini pasar menurut Ibu Diah penataannya sudah seperti apa? Oke, dari pandangan saya setelah mendengar dari kedua belah pihak,
Sebenarnya tujuannya ini sangat bagus ya, tujuannya besar ya. Di sini pemerintah ingin sebenarnya untuk membuat pasar Mardika ini dapat bersaing dengan pasar modern ya, pasar retail modern. Jadi dia nggak ketinggalan zaman gitu, dia tetap bisa up to date, bisa sesuai dengan mungkin generasi sekarang yang lebih. Dan dari saya lihat juga dari segi pengelolaannya sebenarnya sudah sesuai, semua sudah tertata dengan baik. Hanya di sini perlu jangan hanya menuntut dari satu pihak, menuntut pihak yang lainnya, jangan saling menyalahkan. Justru kita harus saling sama-sama kolaborasi antar stakeholder. Nah, di sini yang saya lihat sepertinya memang partisipasi masyarakatnya belum terlihat. Ya, partisipasi masyarakat di sini bagaimana sih biar masyarakat itu mau berpartisipasi, maka perlu ada nilai ekonomi mungkin ya supaya dia mau berpartisipasi. Mungkin dia merasa berjualan di dalam gedung tadi, gedung pasar yang walaupun sudah modern, nyaman, tapi mungkin masih ada selisih harga mungkin ya, dia belum mendapatkan keuntungan atau nilai ekonomi. Karena salah satu cara supaya orang mau berpartisipasi itu harus ada nilai ekonominya, baru dia dengan sukarela berpartisipasi. Maka kemungkinan yang perlu kita lakukan secara mikro dalam gedung itu adalah kita coba untuk membuat zoning. Apakah zoningnya sudah tepat? Karena tadi kebanyakan dari suara hati nggak ada yang mau naik ke lantai 2, capek, nggak ada yang mau naik ke lantai 3. Mungkin salah satu saran saya, bagaimana kalau kita mengatur atau skema pembayaran atau sewa lapak tadi, apakah mungkin dibuat lebih murah yang di lantai lebih atas supaya ada selisih harga sehingga orang mau naik gitu. Ada insentif terhadap kita mau naik tangga tapi harga lebih murah mungkin gitu. Apakah diatur zoningnya seperti itu? Atau misalnya ada juga dari pemberdayaan masyarakatnya sendiri. Masyarakatnya itu katanya berjualan di dalam itu sempit. Misalnya tidak bisa memasukkan semua barang dagangannya. Nah, mungkin perlu ada pelatihan, edukasi gitu bahwa bagaimana manajemen mengatur barang-barang dagangan di ruang space yang sempit, mungkin seperti itu. Atau juga di bagian-bagian yang sepi pembeli, kurang strategis. Nah, itu dikasih insentif. Karena kalau tidak di situ lebih murah, mungkin tidak ada yang mau datang beli di situ gitu. Harus ada insentif yang membuat di sana tuh yang lebih murah kayak gitu. Dengan daerah-daerah yang kurang strategis tadi, kurang dilirik oleh pembeli gitu. Kemudian yang selanjutnya, gedung ini sebenarnya kan baru, belum banyak yang tahu ya. Karena mungkin kita harus jalan lagi ke sana. Maka gedung ini itu menurut saya perlu ada satu edukasi dan sosialisasi. Edukasi melalui bahwa gedung ini tuh baru, nyaman, modern, melalui promosi baik melalui media massa seperti ini, TVRI, promosi melalui media sosial, promosi melalui tokoh masyarakat, bisa juga influencer yang lagi zaman sekarang di TikTok mungkin seperti itu. Lalu yang kemudian juga kita perlu sosialisasi kepada masyarakat bahwa berjualan, masyarakat itu maksudnya pembeli ya, tolong pembeli kalau belanja di sini ini lebih nyaman, fasilitas yang disediakan lebih murah daripada beli di luar gitu. Karena di sini harus ada insentif buat kita yang mau jalan naik ke atas gitu. Apakah yang di atas itu barang grosiran mungkin ya yang lebih apa ya, mungkin pakaian atau apa gitu. Jadi kita akan rela untuk berjalan lebih capek, tapi ada selisih harga. Itu mungkin dari saya yang dari segi mikro, dari gedung baru. Nah, kalau dari soal makro, bagaimana kita membuat pasar-pasar satelit ya, atau pasar satelit itu kayak pasar alternatif terdekat. Jadi sebelum kita melakukan penertiban, sebaiknya pendekatan kita lebih humanisme. Pendekatan humanisme di sini maksudnya kita siapkan dulu tempatnya di mana pasar terdekat tadi yang nggak begitu jauh, lalu sebelum kita membongkar atau menata mereka pindah gitu. Jadi siapkan dulu, jadi win-win solution untuk kita bersama gitu. Dan dari masyarakatnya juga tolong kalau sudah tahu bahwa ini lebih nyaman, lebih teratur, lebih tertib, tidak ada kemacetan, tolonglah berpartisipasi taat terhadap aturan. Jadi jangan satu pihak menyalahkan tapi saling support antar stakeholder. Mungkin dari saya kayak gitu. Oke, terima kasih Ibu Diah. Pak Wali, bagaimana dengan masukan Ibu Diah ini, Pak Wali? Iya, saya rasa pandangan dari Ibu Diah itu benar. Kita
melakukan. Jadi dalam kalau kita bicara soal teori penyusunan kebijakan publik itu diambil dengan mempertimbangkan banyak alternatif. Nah, dalam proses penataan Pasar Merdeka ini kami juga mengkaji dalam hal melahirkan kebijakan publik yang dampak positifnya besar, risikonya kecil. Kan kira-kira seperti itu. Karena itu yang disampaikan oleh Widya, jauh sebelum kita melakukan penataan itu, kita sudah pertama sosialisasi jalan. Tapi yang terpenting adalah memastikan bahwa ketika mereka kita tertibkan, punya tempat. Itu yang paling penting sebenarnya dalam proses penertiban suatu kawasan. Bukan cuma pasar, termasuk kawasan-kawasan yang lain. Nah, kita koordinasikan bahwa memang cukup, semua bisa. Nah, persoalannya karena hari ini kan bukan pemerintah kota yang mengelola. Kalau kami yang mengelola, ya begitu kami ini, tempat kau di sini masuk di sini, kan kira-kira seperti gitu. Nah, tadi ada suara hati soal bagaimana mereka capek. Sebenarnya pasar modern ini, gedung pasar ini sudah dilengkapi dengan semua fasilitas. Liftnya ada, eskalatornya ada, semuanya ada lengkap di sana. Kalau eskalator kan tidak capek sampai lantai 4, lift apalagi. Jadi ini soal tata kelola yang mesti kita koordinasikan lagi dengan teman-teman Indak. Soal zona Pak ya, zoning yang tadi ya, Pak Ibu. Termasuk mengatur zona di mana ya kalau kita lihat sekarang kan lantai 1 itu sayur-sayuran dan lain-lain, pokoknya yang di atas lain lagi, 3 lain lagi, 4 lain lagi, diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan. Nah, saya berharap nanti ke depan tidak lagi terjadi persoalan seperti ini. Mengatur pedagang ini kan tergantung kita yang mengatur, ya toh. Situasi yang sudah nyaman di dalam ini, dia akan tidak berdampak kalau salah dalam pengaturan. Tidak adil misalnya, satu diberikan tempat yang lebih luas, satu tempat yang lebih sempit, lama-lama dia berpikir, kita keluar aja. Kira-kira begitu. Memastikan bahwa pedagang tetap di dalam ini yang paling penting. Soal kenyamanan. Ya, kemarin-kemarin saya dapat laporan, ada mereka sudah mulai buka jualan di lantai 4, barang mereka dicuri. Lah, ini sudah di dalam gedung loh. Di mana tanggung jawab pihak pengelola? Untuk memastikan bahwa barang dagangan pedagang di dalam gedung ini tidak akan hilang misalnya. Dari hal-hal seperti inilah yang nanti membuat mereka kembali lagi keluar. Jadi betul kata Ibu Dia, bicara soal pengelolaan, penataan, kita bicara dari mulai proses yang dilakukan pemerintah sampai dengan memastikan mereka nyaman, aman di posisi mereka yang terakhir. Sepanjang itu tidak bisa kita pastikan, mereka akan kembali lagi keluar dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Merasa tidak adil, merasa tidak aman, dan lain-lain. Nah, kami berharap dalam tanggung jawab bersama kita, kebijakan ini mesti dilihat sebagai upaya pemerintah untuk yang tadi melakukan lagi penataan ulang terhadap pusat perekonomian kita di Pasar Merdeka, tetapi menjamin kenyamanan, ketertiban bagi seluruh pengguna, seluruh masyarakat yang lain di luar para pedagang. Kalau kita sudah satu suara, satu tujuan di sana, tinggal masing-masing pihak memainkan perannya. Karena pemerintah sendiri tidak akan mampu sendiri, percayalah. Pedagang mesti sadar, pembeli mesti sadar, sopir oto, pengguna jalan mesti sadar. Semua kita dalam sebuah sistem, ekosistem ini berputar semua. Nah, penataan jalur yang disampaikan oleh Pak Fembri tadi, pemerintah kota sebenarnya sudah berupaya untuk memenuhi tujuan dari penataan transportasi. Transportasi publik ini harus memastikan bahwa jalur angkutan umum itu menjangkau seluruh wilayah pemukiman masyarakat. Kalau hunut lewat JMP,
Waktu Paso sampai di terminal transit, maka ada ruang kosong antara jembatan di Paso sampai dengan di Negeri Lama. Tidak ada angkutan kota yang lewat. Karena itu kita tata dengan Hunut harus masuk ke Paso dan putar. Sehingga tidak ada wilayah yang kosong, yang tidak terjangkau oleh transportasi publik. Jadi apapun yang disampaikan oleh masyarakat, dia menjadi masukan bagi pemerintah. Tidak ada yang sempurna. Mau wali kotanya siapa, mau gubernurnya siapa, tidak akan bisa menyelesaikan semua persoalan. Tapi paling tidak meminimalisir persoalan-persoalan itu supaya berdampak bagi publik. Begitu. Ya, dan yang paling penting adalah dukungan dari masyarakat seluruhnya ya Pak. Baik, closing statement saya mulai dari Ibu Diah dulu. Ya, mungkin kalau terakhir tadi masalah keamanan ya Pak ya, berarti ya mungkin yang harus kita pikirkan bagaimana untuk memberantas mungkin premanisme, mungkin yang lagi tren juga itu keamanan, sehingga warga mau berpartisipasi untuk masuk ke dalam gedung. Mungkin itu yang masih kurang ya Pak ya, mungkin ya. Ada solusi apa kira-kira itu Pak dari premanisme? Atau mungkin ada cara yang bisa instan gitu mungkin untuk segera, karena ini masih di luar gedung. Oke, baik. Harapan untuk masyarakat singkat padat jelas, silakan Ibu. Harapan saya untuk segera berpartisipasi antar seluruh stakeholder supaya kita saling support, saling dukung, saling taat aturan sehingga tercapai pasar yang modern, tertata, bersih, aman. Oke, baik. Terima kasih Bu Diah. Pak Femri, silakan Pak. Iya, mungkin dari kami menghimbau kepada seluruh masyarakat ya, bukan saya masyarakat kota, tapi ini kan juga ada dari luar biasanya. Kan mobil dari luar Kota Ambon kan ada yang masuk ke kota. Itu juga kami perlu menyampaikan bahwa mari ketong sama-sama dukung pemerintahan sekarang dan mengawal seluruh kebijakan yang ada sehingga nantinya kenyamanan ini milik ketong semua. Jadi Ambon bar semua. Ya. Oke, terima kasih Pak Femri. Terakhir Pak Wali Kota, harapan untuk masyarakat. Harapan kami adalah hari ini kami menjadi pemimpin di kota ini. Kami pastikan kepada masyarakat kota bahwa kebijakan-kebijakan kami tidak untuk menindas, tidak untuk merugikan masyarakat. Kebijakan kami yang kami lakukan semata-mata untuk memperbaiki kota ini, menata dia supaya menjadi baik dan nyaman bagi kita semua. Dan oleh karena itu kami berharap seluruh pihak bisa mendukung program-program pemerintah. Dan yakin dan percayalah bahwa di tahun depan kita akan melihat Pantai Merdeka menjadi ikon baru Kota Ambon. Itu yang kami janjikan. Karena itu terus dukung kami dan pastikan jangan lagi kembali seperti semula. Ikuti apa yang sudah kami atur supaya ke depan kita akan melihat Kota Ambon semakin baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Wali Kota, terima kasih Pak Femri, dan juga terima kasih Ibu Diah setelah hadir di studio kami untuk berbincang lewat Maluku Bicara dan soal pasca penertiban Pasar Merdeka. Demikian pemirsa dialog kami dalam Maluku Bicara. Tentunya kita harus mendukung bersama apa kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Ambon, Ambon Par Samua. Saya Christine Sipahelut pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.